Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Solihah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 di Universitas Galuh. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua. Pada PPL siklus kedua ini saya akan membawakan materi sistem sirkulasi darah berfokus pada pengecekan golongan darah. Saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dengan berbasis CT atau Computational Thinking. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Senang sekali pada siang hari ini Ibu bisa kembali menyapa kalian. Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian dalam materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran biologi. Masih ingat biologi? Ya. Masih? Ya. Belajar biologi aktif, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Ya, silakan. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir. Andika. Andika. Intan. Mudah-mudahan Andika segera sehat ya, dan bisa bergabung segera dengan kita di sini seperti pembelajaran biasa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Dari Sabang sampai Merauke berbeda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ibu memiliki setengah otak ya, agar meningkatkan konsentrasi kita pada pembelajaran hari ini. Dan semuanya mohon perhatikan ke depan ya. Di sini Ibu sudah memiliki senam otak ya. Banyak manfaat sekali senam otak ini, terutama untuk konsentrasi kita supaya lebih fokus ya. Karena pembelajaran pada hari ini kita akan mengupas beberapa masalah ya, karena yang Ibu sebutkan di sini adalah tentang problem based learning. Ya. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun indikatornya, pertama menentukan golongan darah ABO dan resus melalui virtuale, menganalisis studi kasus korban kecelakaan yang memerlukan transfusi darah melalui virtuale ya. Jadi itu indikator kita pada hari ini. Coba perhatikan, Ibu punya gambar di depan. Gambar apa itu? Dokter yang sedang menginfus, coba perhatikan. Infusannya warna apa? Merah. Berarti yang diinfuskan itu bukan infus sembarangan, tapi berarti itu adalah proses transfusi darah. Siapa di sini yang pernah transfusi darah? Belum. Biasanya transfusi darah itu dibutuhkan untuk apa? Orang yang membutuhkan. Contohnya orang yang membutuhkan darah itu seperti apa? Ya, baik. Ibu hanya ingin mengingatkan saja materi kita yang sebelumnya, karena pada hari ini kita akan praktikum tentang pengecekan golongan darah. Ibu akan cek dulu materinya supaya tidak lupa ya. Nah, masih ingat ya tentang sistem golongan darah itu dibagi menjadi
ABO, yang kedua dengan resus. ABO ini sistem golongan darah ini ditemukan oleh siapa? Golongan darahnya ditentukan oleh aglutinin dan aglutinogen. Nanti akan tahu ya, masih ingat kan aglutinin apa, aglutinogen apa ya? Nah, terus yang kedua ada sistem resus. Sistem golongan darah resus ini ditemukan oleh dan siapa? Ya, berdasarkan sistem ini ada dua jenis resus, positif dan negatif. Ingat kan kalau orang Indonesia itu rata-rata itu resusnya apa? Ya, gitu. Nah selanjutnya ibu mau ngecek dulu yang apa yang lupa ya. Transfusi itu apa? Proses perpindahan darah, transfer darah. Apa? Proses mentransfer darah Oke, dari siapa? dari orang yang mendonorkan ke resipien. Betul sekali. Tepuk tangan terus. Kita ditemukan ada resus sudah ya, ada donor, ada resipien, aglutinin dan aglutinogen. Mudah-mudahan tidak lupa lagi ya, masih ingat semua ya? Oke. Nah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, dapat menentukan golongan darah A, B, O. Jadi nanti harus tahu nih di sini ada golongan darah A, B atau O. Selanjutnya resusnya melalui virtual lab ya, dan mampu mengurus studi kasus korban kecelakaan yang melakukan transfusi darah melalui virtual lab. Dan yang terakhir menganalisis bioproses golongan darah sistem ABO dan resusnya. Ya, jadi nanti sebentar ibu akan memberikan KPD-nya ya. Di situ nanti ada tata caranya seperti apa. Boleh mengajukan pendapat ya, boleh. Silakan mau bertanya, mengajukan pendapat, apalagi nanti ketika diskusi kalau ada yang presentasi ya. Terus memanfaatkan fasilitas praktikum dengan sebaik mungkin. Karena nanti ibu akan berikan untuk praktikumnya berupa seperangkat, ada blue lancetnya ya untuk pengecekan golongan darah, dan juga kalau yang resusnya nanti akan ada di virtual. Ya silakan. Yuk kita perhatikan ke depan. Ya, karena pembelajaran hari ini kita akan mencoba untuk mengupas permasalahan tentang bagaimana pengecekan golongan darah. Ada beberapa di depan. Apa yang harus Anda lakukan untuk membantu penyelesaian masalah tersebut kepada kita? Jadi pertama mengamankan, sama seperti tadi, mengamankan dulu keadaan sekitar. Ya. Terus membawa pasien. Kalau kita kan bisa melihat kalau kekurangan darah, kita cek dulu golongan darahnya. Terus kita samakan pendonor dan juga orang yang membutuhkan darahnya. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Oke, kalau begitu silakan ketua KPD-nya. Silakan mulai dikerjakan. Boleh nanti silakan yang mengecek langsung, ada yang mengerjakan dengan berdua dan menggunakan laptop Chromebook ya, sudah disediakan. Silakan di situ sudah ada link untuk melakukan virtual lab yang bisa kalian gunakan dan bisa dimanfaatkan. Ibu berikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakannya, dan nanti silakan presentasi ya ke depan. Dan nanti silakan berdiskusi, bertanya kepada yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait resipien. Resipien adalah penerima pada transplantasi organ atau pada transfusi darah. Donor dan resipien paling banyak ditemukan dalam transfusi darah. Dalam kasus ini harus ada kesesuaian antara jenis golongan darah pemberi darah atau donor dengan golongan darah penerima atau resipien. Itu terkait gambaran umum terkait resipien. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan nama kelompok kami adalah kelompok donor. Kami akan membahas tentang donor. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian seorang pendonor. Penyumbang darah atau pendonor adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela
untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah. Tentu saja seorang pendonor dan juga resipien itu donor darahnya harus sesuai. Kami tadi telah melaksanakan 2 tes, yaitu tes secara langsung dan juga tes secara online. Tadi kita sudah mengecek golongan darah Alif dan Heni, di mana golongan darah Alif itu O+ dan akan menerima transfusi darah dari golongan darah O+ dan O-. Selain itu tidak bisa karena akan terjadi faktor yang menyebabkan nantinya terjadi suatu hal atau suatu penyakit tertentu yang penggumpalan. Jadi tidak bisa didonor, tidak bisa ditransfusikan, tidak akan bisa menerima. Jadi justru akan berbahaya. Untuk online ada 2 teman kami yang melaksanakannya dan kita sudah mengetahui golongan darahnya itu O semuanya. Langsung saja untuk menjawab pertanyaannya, ada golongan darah apa yang disebut sebagai donor universal? Baik, yang dimaksud dengan donor universal merupakan individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tanpa memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B, sehingga orang dengan golongan darah O- dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut donor universal. Agar tidak terjadi penggumpalan darah saat pengambilan darah, tindakan apa saja yang harus dilakukan? Darah, yang pertama hindari duduk dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua minum air putih yang cukup. Yang ketiga jalani gaya hidup sehat. Mungkin dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi ya. Ya, sudah banyak yang masuk. Sudah siap semua? Siap. Ayo kita mulai. Ayo, lagi. Kita lihat siapa pemenangnya. Juara yang ketiga. Dan juara dan 1 tepuk tangan. Dan baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Tapi sebelumnya, mari kita simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini siapa yang akan menyimpulkan apa saja yang telah didapat hari ini. Ya, silakan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini, menurut saya, yang pertama kita tadi sudah mengetahui beberapa hal. Yang pertama tentang resipien, yang kedua tentang donor, dan yang terakhir adalah kemungkinan anak dari orang tua yang bersangkutan. Jadi dengan mengetahui golongan darah kita bisa mengetahui bagaimana cara mendonorkan, ke siapa harus didonorkannya supaya cepat dan tepat. Jadi supaya tidak salah langkah dalam melakukan pendonoran darah maupun menerima transfusi darah. Ya, bagus sekali tepuk tangan untuk Rizky. Untuk pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sekian. Tapi jangan lupa untuk minggu depan ini ada pertemuan terakhir pada sistem sirkulasi. Jadi minggu depan kita